Ya pemirsa, di mana hakim sudah memutus perkara pra-peradilan yang diajukan Rektor UNUD Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara dan kawan-kawan dalam berkas terpisah dan permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim. Setelah penetapan tersangka sah, penyidik Pitsus Kejati Bali kembali memanggil dan memeriksa beberapa orang saksi. Sejatinya pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018, 2019, 2022, 2022, 2023 itu saat pra-peradilan diajukan juga pemeriksaan saksi berlanjut. Hanya saja ketika Hari Raya Idul Fitri, pemanggilan saksi tidak. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan atas permohonan pra-peradilan penetapan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018, 2019, 2022, 2022, 2023 menolak permohonan pemohon. Secara umum putusan pra-peradilan nomor 7 garing PID titik pra garing 2023 garing PN Denpasar atas nama pemohon Profesor Dr. Inyoman Gede Antara. Hakim telah menjatuhkan putusan yakni dalam eksepsi menolak eksepsi termohon Kejati Bali untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara Hakim Agus Akyudi menolak permohonan pemohon atau Rektor UNUD untuk seluruhnya. Ada sejumlah pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, yakni bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 21 garing PUU minus 12 Romawi garing 2014 selain memuat perluasan objek pra-peradilan juga memberikan penjelasan atas pengertian bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, yaitu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP, bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dari putusan MK tersebut serta ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, dapat disimpulkan bahwa yang dipersyaratkan dalam penetapan tersangka adalah hanya menilai aspek formil, kedua, adanya alat bukti yang sah paling sedikit 2, dan ketiga, tidak memasuki materi perkara. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kata hakim, pengadilan berpendapat telah terdapat alat bukti berupa saksi, ahli, dan surat dalam penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana sumbangan pembangunan institusi SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018-2019 sampai dengan 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Miasa Bali Pos melaporkan.